Ya, selamat siang teman-teman SCS, Tok Cuan Saham, ahli sajenmologi. Kembali lagi dengan saya Arif, namun dengan cara yang berbeda. Sedikit ingin membahas atau mengajak teman-teman belajar beranalisa menggunakan screen record ya. Biasanya kan pakai chat dari Telegram ya. Ya, mungkin siang ini aku sedikit akan membahas tentang saham yang sempat fenomenal di Indonesia, yang aku bilang semua orang pasti punya sahamnya waktu itu, dan pasti juga pernah cuan di saham ini waktu itu ya. Karena memang beredar isu-isu yang sempat viral, yaitu mobil listrik ya. Berbicara dengan mobil listrik, pasti kita larinya ke Antam, oke? Karena memang Antam sempat menjadi trading topik lah kalau aku bilang. Tapi karena memang isu yang beredar selanjutnya bahwasanya mobil listrik tidak jadi diproduksi Indonesia, ini yang membuat harga saham Antam cenderung turun ya. Lalu sempat mengalami kenaikan, dan akhirnya Tesla ini bahkan memproduksi mobil listriknya itu udah nggak di Indonesia katanya, jadi di India. Itu yang membuat PHP kita ya, warga plus 62 ya. Coba ini aku akan membahas sedikit analisanya berdasarkan technical analisnya ya. Langsung aja kita coba lari ke trading view. Ya, di sini ada chart daily aneka tambang. Ini sebenarnya Antam akan dibawa kemana sih gitu kan? Kalau kita bicara tentang trendline-nya, ini kita bisa tarik di sini. Jadi ini Antam sebenarnya masih dalam posisi uptrend. Oke. Posisi uptrend Antam ini. Jadi belum patah tren ya. Ini kalau kita memakai trendline atau support dan resist dinamik. Kalau teman-teman SCS yang udah sempat ikut sajenmologi on class batch 1 level 1 itu insya Allah sudah pada tahu ya. Nah, untuk menilai Antam ini uptrend atau downtrend, ini kita juga bisa tarik dari moving average-nya ya. Kita pakai moving average. Oke. Ini kita coba. Ini kita ganti MA10 lah ya. Teman-teman udah pada tahu MA ya. Alumni batch 1 insya Allah udah pada tahu semua. MA itu moving average, jadi melihat pergerakan harga saham berdasarkan harinya ya. Artinya gimana, misalnya MA10 ya pergerakan harga saham 10 hari ke belakang gitu. Rata-rata pergerakan saham di 10 hari ke belakang. Ini kita pakai MA20 misal. Kita pakai warna putih lah ya. Lalu ini kita pakai MA misalnya MA30. Aku mau lihat 30 hari ke belakang ini gimana harganya. Sorry. Pakai warna pink kali ya. Nah, tapi secara moving average, Antam itu sempat patah tren bahkan sampai ke MA30 ya. Namun dia berhasil rebound. Lalu dia bertahan di MA MA10 nih, warna kuning nih garisnya nih. Artinya dia kembali lagi tertahan di moving average 10. Artinya harga segini ini, harga sekitar berapa? 2860 ya. 2800-an itu adalah pergerakan rata-rata dari 10 hari ke belakangnya emiten Antam ini. Nah,
selain itu ini aku hapus dulu. Kita mau lihat nih pergerakan Antam ini seperti apa sih selanjutnya ya. Oke. Hal yang pertama kita cari support dan resistnya dulu. Ya. Teman-teman alumni batch 1 pasti sudah pada bisa di kelas aja onmologi pasti sudah pada bisa menarik support dan resist. Jadi ada beberapa support dan resist. Klasik, dinamik, Fibonacci, desakan trendline-nya dan lain-lain lah. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini ada support, ada resist. Artinya tuh Antam ketika turun dia lalu naik lagi rebound menyentuh harga ini, lalu dia nggak kuat dibawa turun, lalu dia rebound lagi tapi dia mantul lagi di resist ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita bilang support dan resist juga. Support dan resist dinamik, klasik. Lalu di sini. Jadi kita tarik beberapa supportnya ya. Kita mengantisipasi bahwasannya Antam ini kan kemana sih larinya gitu kan. Sinilah. Sama yang terakhir, coba aku bisa lihat dari sini, ada di sini nih. Oke. Aku biasa menambahkan bantuan yaitu Fibonacci. Kita tarik dari sini. Lalu aku suka kadang-kadang nambah Fibonacci lagi untuk meyakinkan diriku. Tarik lagi ke sini. Nggak pas ya. Nah, ini aku coba rubah warnanya dulu, warna ini. Kanan. Siap-siapin dulu deh biar nggak goyang ntar ya. Coba ya. Nah, lalu apa sih yang kita lakukan? Pada dasarnya gini. Ini harga sempat menyentuh support yang ada di sini ya. Kalau harga tembus ke bawah saat hari kemarin, seandainya harga tembus ke bawah ke sini, tembus dari sinilah artinya. Aku lebih baik menunggu Antam ini di harga ini. Saat hari kemarin ya, ini kan kebetulan memang naik ya harga Antamnya. Artinya, aku akan nunggu Antam di harga ke sini. Jika jebol, tunggu di sini. Oke. Aku akan lebih baik menunggu Antam. Ketika memang dia jebol supportnya, aku akan tunggu di sini. Nah, tapi pada dasarnya, kalau kita lihat polanya ini, dia membentuk pola yang sangat menarik guys. Jadi kemarin tuh jebol naik, ternyata dia nggak jebol, dia mantul rebound. Kalau kita lihat kan dia bisa, kalau kita lihat dia membuat pola nih cuy. Pola ini. What the fuck? Apa lagi? Sorry ya guys, ngomongnya rada kasar. Kok mouse jadi nggak enak sih? Nah, dia membuat pola cup and handle. Kalau kita perhatikan. Nah, guys, jadi ternyata pada hari kemarin tuh Antam dibawa naik. Nih di grup sementara Sajen on class batch 1 tuh udah aku kasih gambaran terkait Antam. Jadi dia ada support di sini. Ini kan hari kemarin nggak ada ya.
waktu aku ngasih gambarannya. Jadi ketika memang dia jebol, aku lebih baik nunggu di sini. Kenapa nunggu di sini? Nanti aku jelaskan. Jadi pada saatnya ternyata hantam ini membentuk pola. Pola yang ini bisa kita sebut dengan pola cup and handle. Nah, sekarang langkahnya tuh apa sih kan gitu ya? Langkah sebaiknya tuh apa sih kan gitu? Ya jelas, kita akan melakukan action buy di sini. Buy on strength if break. Di sini. Artinya apa? Kalau kita memakai ilmu pattern ya jelas kita mengkonfirmasi pola ini adalah cup handle ini ketika memang dia break resist di sini ya. Jadi dia ketika break ya kita buy on strength gitu loh. Gitu. Jadi ada dua skenario nih. Ketika memang Antam gagal menembus resist ini, lalu dia mengalami penurunan kembali, lalu jebol di support yang ini, aku lebih baik nunggu di sini, gitu, ya kan? Karena dia gagal menembus resist dari Fibo 61.80. Kalau kita ketahui ya, Fibo 6180 itu adalah golden ratio dari Fibonacci. Tapi kalau memang dia jebol ke atas, ya kita buy on strength. Lalu targetnya sampai mana? Kalau kita pakai ilmu pattern tuh aku bisa katakan sorry. Kita lihat dulu support dan resistnya dulu ya. Takut salah paham. Jadi di sini ini ada resist juga nih di Fibo 7860 atau di sini. Nah, ini resistnya. Kita usahakan TP sebelum menyentuh resistnya ya. Ini aku coba bisa bilang di resistnya di 3290. Kalau kita lihat isunya tambahannya lagi dan melihat harga globalnya, Antam itu sangat sensitif juga dengan harga global ya. Kita lihat Teams kemarin aku lihat tuh harganya sempat naik pesat harga globalnya. Lalu kita coba sambungkan dengan stokastik dan beberapa indikator lain ya, MACD dan stokastik ya. Tapi kalau kita lihat dari stokastik itu dia sudah menyentuh harga jenuh belinya cuy, dan berpotensi motong lagi golden cross dead cross. Lalu di ini juga belum, MACD juga belum. Jadi langkahnya apa ya? Wait and see itu aja. Jadi jika dia break ke sini itu baru buy on strength if break ya, tapi cepat-cepat kita TP. Mungkin dia sampai ke harga sini lah di 3180 baru dia lanjut turun, bandar buang barang gitu. Cepet-cepet aja nih Antam, soalnya Antam isunya tuh nggak bagus banget sih ya. Tesla itu kan nggak jadi datang ke Indonesia kan, nggak jadi produksi, meskipun nanti mungkin baterainya diproduksi di Indonesia, tapi kita nggak tahu siapa yang akan membuat baterainya itu kan. Lalu kita lihat dari RSI nya dulu, coba ya, RSI dan akumulasi distribution ya. Kalau aku lihat dari indikator lainnya, RSI dan distribusi, jadi dia benar nih masih distribusi ke atas, tapi sudah jenuh beli lagi di RSI-nya ini. Jadi analisa aku ini dia akan naik ke atas harganya, lalu dia nggak nyentuh resistnya itu nggak kuat, lalu dia turun lagi. Itu analisa aku ya, turun lagi ke bawah, gitu. Jadi kalau untuk Antam boleh buy on strength is break ini ya. Jadi kita carry memang dia tembus, tapi kita langsung TP-nya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah greedy lah. 2,5%, 2% udah cukup lah, langsung jual lagi ya. Karena dari beberapa indikator juga masih belum oke, kecuali RSI-nya ini dia di sini, kecuali
kecuali RSI-nya tuh ada di sini, stop di sini nih. Nah, artinya dia kemungkinan naiknya kuat ya, gitu. Oh ya, tadi kenapa sih aku nunggu di sini? Kenapa nggak di Vibo 23.60? Semalam aku otak-atik chart di Monthly-nya. Nah, kita lihat di sini tuh ada ini cuy. Ada resist, ya kan? Artinya dia apa namanya? Naik terus turun, tembus, tembus. Artinya dia beberapa kali menjadikan resist. Nah, ini kenapa kalau aku pribadi lebih baik nunggu di sini. Nah, kalau mau beli di VBOT 23.60 is oke lah, tapi tes lot kecil aja dulu. Karena memang penurunannya kalau menurutku sampai ke sini yang tadi VBOT 0. Gitu guys. Ini hanya sekedar analisa. Apabila kurang berkenan dengan analisaku ini, boleh dianalisa ulang. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada menggurui. Pada dasarnya kita cari cuan ya. Semoga kita semua cuan di sini. Nantikan kelas Sajenmologi level 1 batch 2-nya ya. Semoga teman-teman pada bisa menjadi trader yang mandiri, amin, dan konsisten cuan. Oke, terima kasih.